semuanya? Sehat. Alhamdulillah ya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni rusdi wa aizni min syarri nafsi. Ya Allah, ilhamkanlah kepadaku kecerdasan dan lindungilah aku dari kejahatan. Amin. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Rajin-rajin ya kelas ini, masuk semua. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada minggu lalu ya. Materi kita masih berkenaan dengan rukun iman. Di sini masih ada yang hafal rukun iman? Hafal. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada Malaikat. Yang ketiga iman kepada Kitab. Yang keempat iman kepada Rasul. Yang kelima iman kepada Hari kiamat. Yang keenam Qadar dan qadar. Iya, benar sekali. Jadi kita akan mempelajari rukun iman. Akan tetapi hari ini kita akan fokuskan saja kepada rukun iman yang ketiga, yaitu iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebelum masuk ke materinya, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu ya pengertian iman itu sendiri apa. Iman ialah percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan wahyunya kepada Rasul untuk dijadikan pedoman hidup untuk umatnya. Baiklah, jadi kitab Allah itu ada 4. Yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, dan yang keempat kitab suci Al-Quran. Baiklah, yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa. Ya, benar sekali. Jadi kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Jadi kitab Taurat ini diturunkan untuk Bani Israel. Kitab Taurat ini berisikan tentang 10 perintah. Yang kedua ada kitab Zabur. Ya, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Ya, benar sekali. Jadi kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kitab Zabur ini turunnya di Israel pada abad ke-10 sebelum Masehi. Kitab Zabur ini diturunkan untuk Bani Israel. Jadi kitab Zabur ini berisikan 150 nyanyian pujian kepada Allah, zikir, doa, nasihat, dan hikmah. Kemudian yang ketiga ada kitab Injil ya. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Ya, benar sekali. Jadi kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil turun di Yerusalem pada permulaan abad pertama Masehi. Dan kitab Injil ini untuk pedoman hidup Bani Israel. Jadi kitab Injil ini berisikan tentang tuntunan hidup zuhud. Hidup zuhud itu artinya hidup lebih mementingkan untuk kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia. Jadi orang yang hidup zuhud ini tidak mementingkan pakaian, minuman, rumah yang bagus. Yang penting mereka itu hidupnya untuk beribadah selalu kepada Tuhan mereka atau apa yang mereka sembah pada pedoman kitab Injil tersendiri. Kemudian yang keempat ada kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ya, benar sekali. Jadi kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Turunnya kitab suci Al-Quran yaitu di Mekah dan Madinah pada abad ke-6 Masehi. Kitab Al-Quran ini untuk pedoman hidup seluruh umat manusia, dan kitab suci Al-Quran ini sebagai penyempurna kitab-kitab terlebih dahulunya. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak. Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, untuk pemahaman dan pendalaman materi kita akan melakukan diskusi ya. Ibu akan bagi menjadi 2 kelompok. Sebelah sini kelompok pertama dan di sini kelompok kedua. Ini Ibu bagikan kertasnya, di sini berisikan soal, kalian diskusikan sama teman-temannya, kalian jawab, kemudian nanti dipresentasikan maju ke depan ya. Ini Ibu kasih untuk kelompok pertama, dan ini untuk kelompok kedua. Silahkan diskusi, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Semuanya mengerjakan ya, jangan cuma temannya satu aja yang mengerjakan.
Bagaimana, sudah selesai? Sudah. Kelompok pertama sudah selesai? Sudah. Baiklah, untuk perwakilan kelompok pertama maju ke depan bacakan hasil diskusinya ya. Kepada kelompok pertama dipersilakan. Jelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan sebutkan kitab-kitab Allah beserta nabi yang menerimanya. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala artinya percaya dan yakin bahwa Allah telah menurunkan wahyunya kepada para nabi untuk dijadikan pedoman hidup untuk umatnya. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yaitu Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itulah hasil diskusi dari kelompok 1 ya. Kemudian selanjutnya dipersilakan kepada kelompok 2. Berikan contoh sikap dari mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. 1. Selalu berusaha tak kenal lelah dan putus asa untuk memperbaiki bacaannya dengan mempelajari ilmu tajwid hingga benar dan fasih. 2. Selalu membaca dan menghafalkan ayat yang ada di kitab-kitabnya. 3. Selalu menjadikan kitab-kitabnya sebagai pedoman hidup. 4. Selalu menjaga kesucian kitab dan membela jika ada yang menistakannya. Ya, baiklah, itu hasil presentasi dari kelompok 2 ya. Di sini setelah semua kelompoknya mempresentasikan hasil diskusinya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baiklah, Ibu akan melakukan evaluasi ya terhadap pembelajaran kita hari ini untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi. Jadi di sini Ibu ada soal dan kalian harus mengisinya dengan mengisi teka-teki silang yang ada ya. Baiklah, Ibu minta kepada Chelsea untuk maju, kemudian pilih soal mana yang akan dikerjakan. Silakan Chelsea. Nomor Bacakan 5 soalnya ya. kelihatan. Ya, bacakan soalnya. Kitab Al-Quran turun di Kemudian selanjutnya siap-siap untuk Laudipa ya. 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 Kemudian selanjutnya kepada Laudipa silahkan pilih soalnya ya. Nomor 1 mendatar. Ya, silahkan. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi. Pada Nabi siapa? Kemudian untuk soal berikutnya Ibu minta kepada Chelsea untuk maju. Nomor 8 menurun. Kitab Zabur untuk Bani Ya, untuk soal berikutnya silakan kepada Laudipa dipilih ya soalnya. 7 mendatar. Kitab Taurat berisi tentang Ya, untuk soal berikutnya disilahkan kepada Chelsea. nomor 4 menurun. Iman artinya Kemudian soal yang berikutnya dipersilahkan kepada Laudipa. nomor 9 mendatar. Al-Quran berisi tentang Kemudian soal yang terakhir kepada Chelsea dipersilahkan. 3 menurun. Kitab Injil berisi tentang Baiklah,
Jadi semua soalnya sudah terjawab, kita akan mengoreksinya secara bersama-sama ya. Untuk soal mendatar nomor 1, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Kita lihat jawabannya. Tadi siapa yang ngisi Musa? Ya benar ya, jadi nomor pertama benar. Kemudian soal yang nomor 3 untuk menurun, kitab Injil berisi tentang Zuhud. ya, zuhud, benar nggak? Benar. Kemudian soal yang nomor 4 untuk menurun, iman artinya Perintah. kok perintah? Percaya. Ya, jadi percaya. Kita lihat ya, benar ya jawabannya. Kemudian kita lihat lagi untuk soal mendatar nomor 5, kitab Al-Quran diturunkan di mana ayo? Ya, di Mekah, benar ya. Kemudian untuk soal menurun nomor 6, Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Ini kan emang kodenya tadi, jadi benar semua dong. Kemudian untuk soal nomor 7 mendatar, kitab Taurat berisi tentang Perintah. ya benar, jadi tentang perintah. Kemudian untuk soal nomor 8 menurun, kitab Zabur untuk Bani Israel. ya benar, jadi kitab Zabur itu diturunkan untuk pedoman hidup Bani Israel. Kemudian soal yang terakhir mendatar nomor 9, Al-Quran berisi tentang Akidah. ya benar sekali. Baiklah, jadi semua jawabannya itu benar. Itu artinya di sini kalian sudah memahami dan mengerti apa yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kesimpulan dari pelajaran kita hari ini, kita itu harus mengimani kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabinya untuk dijadikan pedoman hidup kepada umatnya. Jadi kitab-kitab Allah itu ya ada 4. Yang pertama kitab Taurat, yang kedua kitab Zabur, yang ketiga kitab Injil, dan yang terakhir adalah kitab suci Al-Quran. ya. Jadi hikmah dari beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu, yang pertama, kita memiliki rasa hormat bahwa kitab suci itu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding kitab-kitab yang lainnya. Kemudian berusaha menjaga kesucian kitab suci, kemudian meningkatkan rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, hidup manusia menjadi lebih termotivasi untuk selalu beribadah, hidup kita selalu optimis. Yang keempat itu terjaga ketakwaan kita dengan selalu menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, berhubung waktunya sudah habis, untuk tugas di rumah kalian buka buku paketnya halaman 28. Kalian kerjakan soal pilihan gandanya di rumah, kemudian dikumpul pada pertemuan yang akan datang ya. Sudah ketemu tugasnya? Ya. Ibu mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah, kemudian diikuti dengan pembacaan doa setelah belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sadaqallahul azim. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.